Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Etika Profesi sebagai Ilmu Pengetahuan, Tujuan, dan Fungsi Mempelajari Etika. Sebelum kami mulai, perkenankan kami untuk memperkenalkan anggota kami. Yang pertama, Salma Fauzi Hasna. Yang kedua, Sahreza Aulia Rahma. Yang ketiga, Atika Febrianti. Yang keempat, Erma Akil Mustikawati. Yang kelima, Muhammad Ridwan Toat. Dan yang terakhir, Wahyu Kurnianingsih. Baik, selanjutnya materi akan disampaikan oleh teman-teman kami. Selamat menyaksikan. Pertama yaitu etika profesi sebagai ilmu pengetahuan. Sebelumnya kita harus tahu dulu pengertian dari etika dan juga pengertian dari pengetahuan. Etika secara epistemologis, istilah ini diartikan sebagai kesusilaan. Objek material dari etika adalah tingkah laku atau perbuatan manusia, sedangkan objek formalnya adalah kebaikan dan keburukan. Etika merupakan salah satu bagian dari teori tentang nilai atau yang kita kenal sebagai aksiologis. Selain itu, etika juga termasuk ke dalam estetika atau keindahan. Kemudian, etika adalah sebuah ilmu dan bukan sebuah ajaran. Lanjut, kita harus tahu juga pengertian dari pengetahuan. Istilah ini sering digunakan untuk menyebut ketika manusia ingin mengetahui tentang sesuatu. Kemudian pengetahuan, unsur-unsur dari pengetahuan itu ada diketahui, mengetahui, dan juga kesadaran tentang hal yang ingin diketahuinya. Kemudian pengetahuan adalah hasil tahu manusia terhadap sesuatu atau segala perbuatan manusia untuk memahami objek tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan tentang etika profesi sebagai ilmu pengetahuan. Ketika berbicara etika dalam kaitannya dengan ilmu, berarti menyangkut persoalan-persoalan nilai dalam ilmu, baik isinya maupun penggunaannya. Problem ilmu bebas nilai atau tidak sebenarnya menunjukkan suatu hubungan antara ilmu dan etika. Ada pendapat yang mengatakan bahwa ada 3 pandangan setidaknya tentang hubungan ilmu dan etika. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa ilmu merupakan suatu sistem yang saling berhubungan dan konsisten dari ungkapan-ungkapan yang sifat bermakna atau tidak bermaknanya. Pendapat kedua menyatakan bahwa etika memang dapat berperan dalam tingkah laku ilmuwan seperti pada bidang penyelidikan, putusan-putusan mengenai baik tidaknya penyingkapan hasil-hasil dan petunjuk mengenai penerapan ilmu. Pendapat yang ketiga adalah bahwa aktivitas ilmiah tidak dapat dilepaskan begitu saja dari aspek-aspek kemanusiaan, sebab tujuan utama ilmu adalah mensejahterakan manusia. Ilmu dan etika sebagai suatu pengetahuan yang diharapkan dapat meminimalkan dan menghentikan perilaku penyimpangan dan kejahatan di kalangan masyarakat. Di samping itu, ilmu dan etika diharapkan mampu mengembangkan kesadaran moral dan lingkungan masyarakat sekitar agar dapat menjadi cendekiawan yang memiliki moral dan akhlak yang baik atau mulia. Tidak jarang kita menemukan pernyataan yang mengilustrasikan erat kaitan antara ilmu dan etika, serta signifikannya keduanya. Kemegahan seseorang ilmuwan dapat pada keindahan etikanya. Abu Zakarita Al-Anbari berkata, ilmu tanpa etika bagaikan api tanpa kayu bakar, dan etika tanpa ilmu adalah seperti jiwa tanpa badan. Sebagai suatu subjek, ketika berkaitan dengan konsep yang dimiliki oleh individu ataupun kelompok, untuk menilai apakah tindakan-tindakan yang tidak dikerjakannya itu salah atau benar, baik atau buruk. Dengan begitu, dalam proses penilaiannya, ilmu sangat berguna dalam menentukan arah dan tujuan masing-masing orang. Tanggung jawab etis merupakan hal yang menyangkut kegiatan maupun penggunaan ilmu pengetahuan. Dalam kaitan hal ini, terjadi keharusan untuk memperhatikan kodrat manusia, martabat manusia, menjaga keseimbangan ekosistem, bertanggung jawab pada kepentingan umum, kepentingan pada generasi mendatang, dan bersifat universal.
Karena pada dasarnya ilmu pengetahuan adalah untuk mengembangkan dan memperkokoh eksistensi manusia, bukan untuk menghancurkan eksistensi manusia. Sekian. Nama Atika Febrianti, NIM 33020180161. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu tujuan dari mempelajari etika profesi. Nah, pertama-tama yang perlu kita ketahui dalam kehidupan bermasyarakat antar satu manusia dengan manusia yang lain diperlukan suatu sistem yang mengatur bagaimana cara mereka dalam bersosialisasi. Kemudian dalam pengaturan ini bisa disebut dengan tata krama, sopan santun, ataupun etika. Selanjutnya akan kita bahas apa itu tujuannya. Maksud dari tujuan pengaturan yang telah saya sebutkan sebelumnya tidak lain adalah untuk kepentingan manusia itu sendiri. Dengan adanya pengaturan tersebut, maka antar manusia satu dengan manusia yang lainnya dapat merasa tentram, nyaman, dan merasa terlindungi serta tidak terlanggar hak-hak asasi manusianya, sehingga dalam kehidupan bersosialisasi akan lebih teratur. Nah, sedangkan tujuan dari etika profesi itu sendiri adalah untuk mendapatkan konsep mengenai baik buruk suatu perilaku manusia. Perilaku manusia dapat dikatakan baik apabila perilaku itu tidak menyinggung hak-hak asasi orang lain, serta baik dalam segi norma-norma yang berlaku, adat istiadat dan peraturan. Sedangkan perilaku buruk itu sendiri adalah suatu perilaku yang menyinggung ketentraman orang lain, melanggar peraturan dan norma-norma yang berlaku. Serta sebenarnya tujuan dari etika profesi itu sendiri memiliki keuntungan yang sangat banyak, karena dengan diaturnya suatu tingkah laku manusia akan menjadikan tatanan hidup manusia lebih teratur, sehingga segala sesuatu yang dikerjakan oleh manusia itu sendiri pun juga akan berjalan dengan baik. Maka dari itu, agar dapat tercapai suatu tatanan hidup yang lebih baik serta sosialisasi yang teratur, maka antar manusia itu sendiri pun juga harus menaati norma-norma yang berlaku, adat istiadat dan peraturan yang sudah ada agar dapat terwujud suatu etika yang baik. Kemudian ada pun tujuan lain yang akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Wahyu Kurnianingsih, NIM 330201906, akan melanjutkan penjelasan yang telah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya, yakni tentang tujuan etika profesi. Nah, sebagaimana yang telah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya, mengatakan bahwa etika profesi bertujuan untuk mengidentifikasi suatu perilaku baik dan buruk manusia untuk menciptakan ketertiban dan juga ketentraman dalam masyarakat. Nah, jika kita melihat dari tujuan etika profesi ini, maka dapat dilihat dari dua pengertian etika atau dua tujuan etika secara umum atau general dan juga secara khusus. Nah, misalnya saja kita melihat yang secara umum. Terdapat suatu perbuatan mencuri yang dilakukan oleh X, maka tindakan ini merupakan tindakan yang melanggar etika secara umum atau secara general, karena terbukti melanggar hak-hak orang lain yang mana seharusnya hak tersebut dinikmati oleh si korban dan juga telah meresahkan atau menciptakan ketidaktentraman dalam masyarakat. Nah, kemudian jika dilihat secara khusus, maka kita dapat menarik suatu garis tengah yang mana suatu etika yang berlaku di suatu kelompok atau golongan tertentu belum tentu berlaku juga pada suatu golongan lain. Misalnya saja di Indonesia tidak diperbolehkan adanya hubungan di luar pernikahan, yang mana misalnya seorang lelaki dan juga perempuan berada dalam satu rumah padahal mereka belum terikat suatu hubungan pernikahan yang sah secara hukum dan juga secara agama. Tapi di negara tetangga bisa saja hal tersebut diperbolehkan karena menganut sistem modernisasi yang mana laki-laki dan juga perempuan diperbolehkan untuk memiliki anak bahkan tanpa ada suatu ikatan pernikahan yang sah di mata hukum dan juga agama. Nah, apa yang saya sampaikan tadi adalah etika jika kita tinjau secara umum atau secara general, artinya belum merujuk pada suatu profesi. Nah, apabila kita kaitkan dengan profesi, maka etika ini diimplementasikan dalam sebuah produk bernama kode etik, yang mana kode etik ini adalah suatu peraturan, tata cara, pedoman
bagi suatu profesi untuk melakukan suatu kegiatan, atau intinya adalah pedoman untuk mengatur tingkah laku suatu profesi. Nah, kemudian tujuan dari etika profesi ini sendiri atau yang kemudian dicantumkan dalam suatu produk bernama kode etik adalah untuk meningkatkan profesionalitas dari suatu profesi, kemudian meningkatkan mutu profesi, meningkatkan mutu organisasi dari profesi itu sendiri, kemudian meningkatkan pengabdian profesi, kemudian juga meningkatkan martabat suatu profesi dan lain sebagainya. C. Fungsi mempelajari etika profesi. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian, kode etik profesi adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan dalam kehidupan sehari-hari. Mengacu pada hal tersebut, maka fungsi dan tujuan etika profesi adalah sebagai berikut. Yang A, bagaikan sistem norma, nilai, dan ketentuan handal dengan secara tertulis yang dengan tegas melaporkan apa yang benar atau tidak baik dan apa yang tidak benar atau tidak baik untuk seseorang yang handal. B, sebagai pedoman bagi seluruh anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang ditetapkan. C, sebagai sebuah alat kontrol sosial bagi masyarakat umum terhadap profesi tertentu. D, sebagai sarana untuk dapat mencegah campur tangan dari pihak lain di luar organisasi terkait hubungan etika di dalam keanggotaan suatu profesi. E, sebuah tempat untuk mendapatkan orientasi kritis yang menghadapi berbagai membingungkan moralitas. F, untuk menunjukkan keterampilan intelektual yang merupakan keterampilan untuk berdebat secara rasional dan kritis. Baik, saya lanjutkan terkait fungsi mempelajari etika profesi. Selanjutnya yang ketujuh, untuk orientasi etika ini perlu untuk mengadopsi sikap yang wajar dalam lingkup pluralisme. Yang kedelapan, dapat membantu pendirian dalam berbagai pandangan dan moralitas. Yang kesembilan, hal ini dapat membedakan yang tidak boleh diubah dan yang boleh diubah. Selanjutnya, yang ke-10 dapat memecahkan moralitas atau masalah sosial lainnya yang membingungkan masyarakat. Selanjutnya yang ke-11 dapat menggunakan alasan sebagai dasar pijat, bukanlah rasa membahayakan bagi banyak orang lain. Artinya berpikir dan bekerja keras, sistematis dan teratur. Yang terakhir dapat menyelidiki masalah hingga akarnya, bukan karena hanya penasaran tanpa membahayakan. Sekian dari pemaparan presentasi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.